Terkait laporan ini kami melaporkan tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 terhadap dua orang inisial CC dan AK. Dibuktikan benar ada andil atau tidak, jangan sampai nanti jatuhnya fitnah. Nah, ntar kalau terjadi fitnah, kita bisa laporkan balik seperti itu. Saya pernah dilempar botol skincare waktu itu. Kena kepala, nggak ada bekas, cuma pusing sakit. Perseteruan rumah tangga antara Cikita Meidi dan sang suami Indra Aditya kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Konflik ini tak hanya menjadi buah bibir di berbagai platform media sosial, tetapi juga mulai bergulir ke ranah hukum, menandakan bahwa permasalahan yang dihadapi keduanya tak lagi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Puncaknya terjadi pada Sabtu, 28 Juni 2025, ketika Indra Aditya dan kuasa hukumnya, Raidin Anom, resmi melaporkan Cikita Meidi ke Polresta Tangerang atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Laporan ini tak hanya menyebutkan Cikita sebagai pihak terlapor, tetapi juga melibatkan dua individu lain berinisial CC dan AK. Lantas benarkah selain melaporkan sang istri, Indra juga melaporkan sang mertua? Kita datang ke Polres Kota Tangerang hari ini untuk melakukan satu pelaporan terhadap seseorang. Ya, nah tentu ini yang saya maksud tadi, bahwa sebagaimana petunjuk pasal 184 KUHP tentang bagaimana petunjuk laporannya sudah terpenuhi, permulaan alat bukti yang cukup, dan alhamdulillah laporannya sudah diterima ya. Ini bukti ya, tanda bukti pelaporan. Terkait laporan ini kami melaporkan tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 terhadap dua orang inisial CC dan AK. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti butuh lebih lanjut, kita juga akan melakukan satu lagi pelaporan yang terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi seperti itu. Ya, adalah bagian dari keluarga ya yang melakukan itu. Jadi kita lihat nanti, kita ikutin aja prosesnya, semua nanti sesuai prosedur yang ada. Istri bukan sih Kak Indra? Ya. Dan satu lagi ya? Ibu mertua Kak? Ibu mertua? Ya, nanti kita lihat prosesnya. Ya, ikut dalam proses melakukan lah ya. Harus dibuktikan benar ada andil atau tidak, jangan sampai nanti jatuhnya fitnah. Nah, ntar kalau terjadi fitnah, kita bisa laporkan balik seperti itu. Ibunya Cikita itu ya orang baik, dia bijaksana. Ibu bapaknya kenal baik dengan saya, bijaksana, dan turut andil itu seperti apa ya? Turut andil jika seorang anak merasa terluka, merasa dizolimi, merasa sakit hati, otomatis naluri seorang ibu pasti akan membela anaknya, seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta ada andil dari orang tuanya, ada turut campur orang tuanya, wajar. Namanya orang tua bela anak ya, pasti itu. Semua orang tua pasti akan membela anak dalam kondisi apapun. Seperti itu.
Dalam keterangannya di hadapan media, Indra Aditya mengungkapkan sisi lain dari perseteruan rumah tangganya dengan Cikita Meidi yang selama ini jarang diketahui publik. Indra menyebut bahwa pertengkaran di antara mereka bukanlah sesuatu yang baru, bahkan telah terjadi lebih dari 4 kali sepanjang perjalanan pernikahan mereka. Lebih dari sekadar adu argumen, konflik ini disebut telah melibatkan kekerasan fisik dan psikis yang ia alami langsung. Saya pernah dilempar botol skincare waktu itu, kena kepala, nggak ada bekas, cuma pusing sakit. Jadinya bulan Januari atau Februari lah ya, antara itu 2025. Ya sedang ada diskusi dan cekcok aja. Waktu itu cekcok terakhir itu karena saya beliin iPad ke anak saya, seperti itu. Silakan dibuktikan saja, karena kan semua by data ya, by data, bukti visum, atau memang ada saksi yang melihat segala macam. Silakan dibuktikan jika memang itu terjadi. Itu jangan jatuhnya nanti dia membuat statement seperti itu menjadi fitnah. Fitnah akhirnya nanti pihak kita yang membuat laporan balik kepada mereka. Polemik rumah tangga antara Cikita Meidi dan Indra Aditya kian menjadi perhatian publik setelah sebelumnya Cikita melontarkan tudingan serius bahwa Indra memiliki kebiasaan berjudi online dan terlibat dalam penggelapan uang perusahaan senilai 160 juta. Situasi semakin memanas. Tuduhan ini tidak hanya mencoreng nama baik Indra, tetapi juga menambah api dalam konflik rumah tangga mereka yang sudah membara. Tak tinggal diam, Indra mengambil langkah tegas dengan melayangkan somasi kepada Cikita, memberikan tenggat waktu 5 kali 24 jam agar istrinya mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka. Namun, respon Cikita justru membuat publik terkejut. Alih-alih tunduk pada somasi, ia justru menantang balik Indra untuk datang ke rumah mereka dan menyelesaikan masalah secara langsung. Ya sebenarnya begini, ini kan peristiwa hukumnya bukan sekali. Selama tenggang waktu pernikahan itu 4 tahun. Ya ini kan keributannya bahkan lebih dari 4 kali, lebih dari 5 kali. Artinya apa? Seorang suami mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya soal kekerasan psikis, tetapi sampai masuk pada kekerasan fisik. Nah itulah dianggap penting tadi, sesuai dengan kemarin saya katakan dalam somasi-somasi, ya dalam wawancara sebelumnya, penting hukum itu harus ditegakkan. Jadi seperti itu. Somasinya aja belum ada kita terima gitu kan, belum kita terima yang dilayangkan. Terus tiba-tiba media cerita sama saya sudah ada laporan polisi. Nah mediasinya aja belum dilaksanakan. Somasinya pun kita belum tahu somasi seperti apa. Kalau memang ada laporan polisi ya kita tunggu laporannya. Kita pun pasti akan informasi ke saya dan upaya hukum seperti apa. Yang pasti memang jika ada laporan polisi, kami sebagai warga negara yang baik pasti akan menghadiri undangan dari polisian. Saya ini somasi kepada si istrinya si Indra. Artinya soal PH-nya kan itu urusannya si kita, ya. Tapi saya mau katakan kemarin itu sudah dapat kok saya bantahan balasan somasi dari mereka, dan si kita sendiri dia membalasnya atas nama dirinya sendiri, tidak melalui PH, tidak melalui penasihat hukum. Ya sudah, tanyakan dia. Selama ini PH yang melakukan kantor di media apa? PH-nya siapa? Tanya deh. Sejauh ini jujur, klien saya belum menginformasikan terkait somasi yang sudah dilayangkan dari pihak sebelah, yaitu terkait somasi. Jika memang ada somasi pun, pasti kami upayakan untuk membalas atau menjawab somasi tersebut. Tapi berhubung klien saya, kita belum ada info terkait somasi yang dilayangkan, jadi ya kita tunggu saja somasi seperti apa gitu. Ya pada prinsipnya begini, bantahan itu kan biasa saja,
melakukan satu dalil-dalil pembenaran itu kan siapa saja boleh itu. Tapi kan kita penting untuk melihat buktinya. Pembuktiannya penting, fakta-faktanya jelas. Dan itikat baiknya juga harus dimunculkan. Nah sampai hari ini itikat baiknya nggak ada kok. Malah saya lihat di satu media bahwa dia malah justru meminta Indra untuk datang. Ini ya saya bilang udahlah, hukum harus ditegakkan. Meskipun Cikita Medi secara terbuka mengundang Indra Aditya untuk menyelesaikan konflik rumah tangga mereka secara langsung di rumah, ajakan tersebut tampaknya tak dihiraukan oleh Indra. Menurut pernyataannya, langkah Cikita tersebut tidak relevan mengingat dirinya telah lebih dulu mengambil tindakan resmi dengan melayangkan somasi. Namun, setelah tenggat waktu 5 kali 24 jam yang diberikan dalam somasi itu terlewati tanpa adanya respon dari Cikita, Indra akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Iya dia apa namanya yang ngomong kemarin itu kan dia minta suruh ke rumah kan gitu. Sedangkan kita kan yang kirim somasi pertama kali gitu kan, seharusnya kan dia yang ini kan yang datang ke kita untuk kita mediasi gitu. Kita udah kasih kasarnya undangan lah ya, undangan untuk kita bisa mediasi baik-baik, cuma dia kan nggak memenuhi undangan tersebut. Udah lewat 5 kali 24 jam, ya sudah, berarti kan kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Artinya dia sebagai istri ya, dia masih membuka kesempatan kepada pihak suami untuk istilahnya tidak melakukan hal yang sama lagi, membicarakan secara musyawarah, secara keluarga. Itu wajar dong. Sekarang istri pengen kembali harmonis lagi, itu manusiawi sekali menurut saya. Dari awal memang kita pengen damai-damai saja, nggak mau ada kita bikin melakukan upaya hukum. Kita mau perdamaian lah, cari internal, cari win solution, komunikasikan, diskusi apa solusinya, kita perbaiki jika ada kesalahan seperti itu. Yang kita harapkan dan keluarga seperti itu. Di tengah panasnya perseteruan yang terus bergulir antara Cikita Medi dan Indra Aditya, sisi lain dari konflik ini pun mencuat. Dalam pengakuannya, Indra mengungkapkan kerinduan mendalam terhadap anak semata wayangnya. Ia mengaku bahwa sejak konflik ini memanas, dirinya belum memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan sang buah hati. Meskipun dihadapkan pada konflik rumah tangga yang pelik, Indra menegaskan bahwa perannya sebagai ayah tidak akan pernah pudar. Ia memastikan bahwa dirinya tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anaknya, meskipun tidak bisa hadir secara fisik. Semenjak berita di up belum, gitu. Bayangkan kan ketemu anak, orang ngasih nafkah aja nggak dibalas. Kenapa Bang? Mungkin Bang? Saya nggak tahu kenapa. Pasti rindu banget lah ya sama anak, yang nggak ada bapak yang nggak rindu sama anak ya. Ibaratnya saya juga bertahan 4 tahun nggak speak up kemana-mana itu juga demi anak. Tapi ya pada malah dia yang memulai speak up ke mana-mana, makanya kan nggak kasihan sama anak. Blokiran enggak, terakhir abis di up media juga 2 hari kemudian saya masih kirim nafkah kok, cuma memang nggak dibales ya. Bahkan even say thanks saja nggak ada. Tapi ya sudah, itu karena kewajiban nafkah saya kan, karena saya janjinya sama Allah untuk harus menafkahi anak. Kita kasih ruang buat mereka, kasih ruang mereka supaya menemukan solusinya terlebih dahulu. Selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.